teman-teman, bergabung lagi dengan kami, kelompok Jateng Gayang. Pada kali ini, kita akan mengulik-ngulik nih salah satu event yang ada di kota Surakarta, yaitu BTM. Apa sih itu BTM? BTM itu adalah Bengawan Solo Travel Mart. Nah, sebelum mengulik event BTM ini lebih lanjut atau lebih dalam nih, kita kenalan dulu nggak sih? Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener? Bener dong. Nah, Betul sekali, Bebe. Baik, kali ini di sini ada saya, Marita Putri Swerlan. saya Hendra Dewantoro. Saya Putri Gali Permata. Saya Sabrina Fathatur Roshida. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Ibu Terry dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Halo Ibu Terry. Ya, selamat siang. Bu. Oke nih Bu, kali ini kita akan bakal bincang-bincang nih mengenai event yang ada di kota Surakarta ini, yaitu Bengawan Solo Travel Mart. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, boleh diceritakan nggak awal mula dan asal-usul diadakannya event Bengawan Solo Travel Mart ini? Dan kira-kira kapan nih sinergi Dinas Pariwisata dengan PHRI, Asita, HPI, dan stakeholder lainnya mulai direncanakan? Oke, langsung saja ya. Iya. Jadi awal mula event BTM atau Bengawan Solo Travel Mart 2022 ini tepatnya sebenarnya sudah sejak 15 tahun yang lalu kemungkinan, karena ini kan tidak rutin diselenggarakan setiap tahun ya, jadi ada jedanya, kadang 2 tahun sekali, kadang 1 tahun sekali. Nah, untuk pelaksanaan yang tahun 2022 sendiri itu kebetulan pelaksanaan yang ke-10. Nah, kenapa tercetus mengadakan event Bengawan Solo Travel Mart 2022 adalah kita menjembatani para stakeholder pariwisata, khususnya stakeholder pariwisata Kota Surakarta, karena event ini sebenarnya kan daya tariknya adalah menghadirkan buyer atau seller ya sebutannya. Jadi menghadirkan buyer atau seller dari pariwisata untuk dapat mempromosikan produk-produk paket wisata inbound Solo keluar Solo. Nah, harapannya dengan menghadirkan buyer ini datang ke Solo, kemudian mengenal potensi Kota Solo sendiri dengan rangkaian farm trip yang dijalankan, dan buyer-buyer ini kan tentunya sudah diselektif yang nanti kedepannya juga akan membawa calon-calon wisatawan ke Solo. Nah, harapannya dengan adanya event ini, paket wisata yang ada di Solo, inbound nggak hanya Solo sih, sebenarnya lebih ke arah Solo Raya ini meningkat dan banyak kunjungan wisatawan datang ke Solo. Jadi tahun 2022 kemarin itu sudah penyelenggaraan Bengawan Solo Travel Mart yang ke-10 kayak gitu. Kalau penyelenggaraannya sendiri memang dinas tidak bisa berjalan sendiri, jadi sudah sejak awal dulu bergabung selalu bersinergi dengan beberapa stakeholder. Khususnya kalau Bengawan Solo Travel Mart sendiri, kita tersinergikan yang utama itu adalah dengan Asita Kota Surakarta. Ya, jadi dalam penyelenggaraannya kami dibantu oleh Asita Kota Surakarta, walaupun sebenarnya juga dibantu oleh beberapa stakeholder lainnya, juga dari PHRI, juga dari HPI, dan beberapa stakeholder pendukung yang lainnya. Seperti itu. Cukup lama ya Bu ya, 15 tahun belakangan ini, dan sinerginya juga cukup banyak, ada PHRI, Asita juga ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, baik Bu. Kan tadi ada beberapa komponen ya Bu ya, yang ada untuk mendukung acara Bengawan Solo Travel Mart ini Bu. Nah, bagaimana sih Bu bentuk pengelolaan Bengawan Solo Travel Mart ini dari setiap stakeholdernya gitu Bu? Apa peranan mereka yang mereka keluarkan, yang mereka
kontribusikan untuk Oke, putus-putus ya. Kalau saya nggak salah nangkep dari apa yang ditanyakan tadi, jadi peran atau sinergitas di sini sendiri, misalkan katakan Asita ya. Jadi Asita ini adalah sebagai salah satu mitra kita atau rekanan kita untuk menjalankan program pengawalan Solo Travel Mart setiap tahun. Dan mereka di sini adalah menjalankan, membuat konsep dari awal, kemudian menghadirkan buyer, menghadirkan seller, kemudian mengkonsep tema-tema penyelenggaraan BTM setiap tahun yang berbeda dengan temanya, kemudian juga mengelola penyelenggaraan Bengawan Solo Travel Mart ini mulai dari perencanaan sampai dengan nanti selesai pekerjaannya. Seperti itu khususnya untuk Asita. Kemudian kalau untuk PHRI juga mensupport acara ini karena sebagian besar sellernya kan juga berasal dari selain Biro Travel juga berasal dari beberapa hotel dan restoran. Jadi bisa anggota PHR ini juga terlibat aktif dalam menjadi seller seperti itu. Kemudian masih banyak lagi ada HPI. Nah, HPI di sini juga membantu kami dalam penyelenggaraan farm trip yang diadakan untuk buyer yang sudah hadir. Ini biasanya farm trip-nya ini kami melibatkan para pemandu-pemandu wisata untuk menceritakan storytelling tentang destinasi wisata yang ada di Solo Raya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi stakeholder yang mensupport lainnya, baik dalam bentuk secara langsung ataupun sponsor kegiatan secara tidak langsung. Seperti itu. Oh, gitu. Baik. Ya, Bu. Jadi setiap stakeholder ini memiliki peranan khusus ya Ibu dan sudah terklasifikasikan sendiri ya Ibu. Ya. Ya, selanjutnya bagaimana bentuk kerjasama atau sinergi antara dinas pariwisata dan stakeholder yang ada untuk mengembangkan kegiatan Bengawan Solo Travel Mart ini, Bu? Oh, bentuk sinerginya sebenarnya kita sudah bersinergi dengan program-program lainnya, Mbak, tidak hanya di Bengawan Solo Travel Mart. Jadi untuk merekatkan sinergitas kami, bahkan gedung kantornya saja jadi satu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kalau untuk PHRI, Asita, kemudian ada Badan Promosi Pariwisata Daerah, kemudian ada HPI, itu kebetulan berlokasi di gedung di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Jadi untuk memudahkan koordinasi, jadi gedungnya satu lokasi dengan kami. Memang beberapa kali kantor kami sempat berpindah. Untuk saat ini kebetulan penempatan kantor-kantor stakeholder itu ada di wilayah atau area Museum Keris yang notabene juga masih di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Nah, sebenarnya banyak banget sih ya bentuk sinerginya. Jadi tidak hanya kalau dalam Bengawan Solo Travel Mart sendiri ya tadi peran HPI ini beliau-beliau dari guide-guide ini membantu menjadi pemandu wisata ketika farm trip, ketika buyer-buyer ini membutuhkan informasi, cerita, storytelling tentang Solo, guide-guide ini membantu. Kemudian dari PHRI-nya adalah tadi sellernya itu kebanyakan dari hotel atau restoran yang ada di Kota Surakarta. Kalau Asitanya sendiri karena ya sudah pasti bayarnya kan mayoritas ini kan dari pengusaha biro travel atau tour operator yang ada baik di dalam dan luar negeri. Nah, konektivitas atau linknya untuk mendapatkan buyer untuk menseleksi ini adalah kami bekerja sama dengan pihak Asita. Seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya. Kemudian apakah dari dengan adanya sinergi antar berbagai stakeholder Bu, kayak yang tadi seperti PHRI, Asita ini emang sangat berpengaruh ya Bu terhadap pelaksanaan. Maaf ya Mbak Sabina, suaranya kecil banget nih, nggak dengar aku. Oh ya, saya ulangi ya Bu. Iya. Ya. Jadi apakah dengan adanya sinergi tadi antar berbagai stakeholder seperti yang Ibu sebutkan PHRI, Asita, HPI ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dan berkembangnya Solo Travel Mart sampai beberapa tahun ya Bu? Ya sangat berpengaruh karena dengan sinergitas ini kan akhirnya perjalanan atau kegiatannya berjalan dengan
lancar dan bahkan long lasting sampai penyelenggaraan tahun ke-10 ini dengan tema-tema yang berbeda, dan kita tetap concern menyelenggarakan ini karena itu merupakan suatu wadah ya atau suatu event yang ini mengorganize atau mewadahi para buyer seller yang bergerak di bidang pariwisata tadi ya untuk mempromosikan kembali Kota Surakarta tentunya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya. Karena maaf nih secara government kita tidak bisa berjalan sendiri, memang dibutuhkan peran dari stakeholder kayak gitu. Memang dari dulunya selalu bersama ya Bu? Apakah ada sejak tahun berapa begitu baru satu lembaga ini join begitu Bu? Enggak, memang sejarah sudah dari penyelenggaraan pertama sudah bekerja sama dengan kami, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Gitu. Karena memang kalau ini dikerjakan oleh stakeholder yang lebih kompeten di bidangnya ya, biro travel, pemanduan dan lain sebagainya, ini akan penyelenggaraan acaranya akan berjalan dengan bagus dan lancar, dan tentunya pangsa pasar yang dibidik atau tujuan yang diinginkan ini bisa tercapai. Oke, Ibu. Kan tadi udah bahas tentang sinerginya ya, Bu ya. Lalu saya ingin bertanya nih tentang program apa saja ya yang kira-kira baru dibentuk atau akan dibentuk nih oleh Dinas Pariwisata dan para stakeholder lainnya seperti Asita PHRI dalam mengembangkan kegiatan travel mart ini, Bu. Banyak ya Mas sebenarnya kalau mau diceritakan. Jadi kami bersinergi juga dalam mempromosikan Kota Solo baik dengan HPI, PHRI, BPPD dan yang lainnya. Tidak hanya itu, kita juga ada sebenarnya IGHO, Ikatan Guest House itu juga membantu. Jadi kita karena zaman sekarang ini lebih banyak ke promosi menggunakan digital ya atau media sosial. Jadi setiap konten-konten yang kita produksi ini juga dibantu dipromosikan, bisa di-repost atau di-blast oleh Instagram yang notabene dikelola oleh stakeholder-stakeholder ini. Kemudian tidak hanya itu, kami misalkan melaksanakan program acara promosi melalui mengundang influencer, kami juga bekerja sama juga dengan stakeholder-stakeholder tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan promosi melalui event-event yang notabene Solo kental sekali dengan berbagai macam event budayanya, itu juga bersinergi dengan stakeholder tersebut. Apalagi Solo dengan potensi MICE ya. Jadi sebenarnya tidak hanya Bengawan Solo Travel Mart saja, jadi kita juga ada rintisan event yang diselenggarakan rutin, itu adalah yang dinamakan MySmart. Jadi kalau BTM ini lebih fokus ke pengelola usaha perjalanan atau tour operator, tapi kalau MICE ini sebenarnya lebih spesifik kepada pengelola-pengelola meeting, insentif, tur seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kita juga kerjasama, misalkan promosi melalui media massa, melalui media mainstream, kayak promosi di media cetak, kemudian talk show, pembuatan konten video kami lakukan bersama-sama dengan stakeholder. Kemudian nanti kita juga promosikan secara bersama-sama. Selain itu secara promosinya yang secara langsung atau daerah, kita juga beberapa kali mengadakan roadshow atau travel dialogue ke kota-kota wisata yang notabene mereka mempunyai tingkat kunjungan wisatawan banyak, seperti misalkan menjadi salah satu kota tujuan wisata seperti Bali, Jogja. Nah, harapannya kita melaksanakan direct atau roadshow secara langsung ke daerah tersebut. Nah, Solo bisa menjadi second destination, alternatif pilihan para pengunjung tadi atau wisatawan tadi. Dan penyelenggaraannya itu kita juga disupport oleh Asita, oleh HPI, oleh PHRI. Nah, supportnya dalam bentuk apa? Supportnya adalah ketika kita mengadakan roadshow atau promosi di kota tujuan tersebut, kita juga mengadakan semacam tabletop atau B2B, di situ mewadahi buyer seller yang ada di kota Surakarta bertemu dengan para buyer yang ada di luar kota. Harapannya ketika terjadi promosi bisa ada transaksi dan bisa mendatangkan kunjungan wisata di kota Solo. Dan masih banyak lagi sebenarnya Mas, tapi memang akhir-akhir ini memang lebih banyak lagi yang dipromosi menggunakan sistem online atau lebih ke digital seperti itu. Terima kasih, Bu.
Jadi karena mungkin mengadopsi teknologi, makanya lebih banyak promosinya di media online. Baik. Kemudian dalam penyelenggaraan event Bengawan Solo Travel Mart sendiri nih Bu, apa aja sih Bu kayak faktor-faktor yang menjadi pendukung sehingga acara ini tuh bisa sukses berjalan selama beberapa tahun ini gitu Bu? Tentunya dampaknya sangat signifikan ya. Jadi apa yang dikerjakan dalam event ini akhirnya bisa mendatangkan kunjungan wisatawan lebih banyak. Kemudian secara ini juga karena pariwisata itu selalu update gitu ya. Jadi kita harus selalu update juga dengan perkembangan paket wisata yang ada di Solo. Jadi setiap tahun itu ada tema-tema yang kita angkat untuk dijadikan tema dalam penyelenggaraan PTM setiap tahun. Seperti halnya tema yang dilaksanakan pada tahun 2022 itu adalah Explore the Heart of Java Culture. Jadi ini nanti di sini lebih menawarkan paket-paket wisata yang lebih ke spesifik budaya, kemudian seperti paket-paket wisata Royal Dinner, kemudian Solo dengan event rutinnya, pertunjukan Sendra Tari Ramayana, kemudian paket wayang orang. Intinya adalah paket-paket yang memiliki kearifan lokal yang bisa ditawarkan kepada pengusaha-pengusaha travel luar kota yang notabene mereka akan membawa calon-calon tamu datang ke Solo. Kayak gitu. Nah, selanjutnya Ibu, ada nggak sih faktor-faktor penghambat sinergi ini? Pasti ada ya Mbak, dalam setiap hubungan atau misalkan kita dalam menjalankan program-program, agenda-agenda untuk mempromosikan Solo ini ya pasti ada. Tapi ya bagaimana kita tidak pernah memperbesar-besarkan itu, tapi bagaimana kita mencari solusinya agar promosi ke depannya ini menjadi lebih baik. Jadi kita selalu evaluasi diri juga karena kami dari pemerintah juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Jadi kami memang masih banyak kekurangan dan masih butuh banyak dukungan dari stakeholder ini untuk memperbaiki dan memperbarui bagaimana strategi promosi kami bisa berjalan dengan baik. Jadi kami terbuka sekali dengan berbagai masukan yang intinya untuk perkembangan pemasaran di Kota Surakarta. Oh gitu ya Bu. Ya, setelah sebelumnya ada rintangan ya. Tantangan itu kiranya bagaimana bentuk pembagian peran dari masing-masing pihak atau istilahnya tanggung jawab gitu secara spesifik berpihak yang berkontribusi di dalam kegiatan ini, dalam pengembangan kegiatan Solo Travel Mart ini, Bu. Oh iya, jadi ada ranah-ranah pembagiannya ya. Kalau kami dari government sendiri adalah setiap tahun kan kami mengevaluasi akan program ini. Jadi efektivitasnya bagaimana. Kemudian kami kan juga harus mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang sudah kami laksanakan kepada DPRD ya. Jadi evaluasi dari hasil ini, kemudian perkembangannya lebih baik lagi itu adalah ranah kami. Kemudian ranah kami juga intinya kami mengusulkan anggarannya, jadi setiap tahun bisa rutin dijalankan. Kemudian selain itu kami juga mengevaluasi hasil kinerjanya, kemudian target kunjungannya, apakah tujuan dari acara ini bisa tercapai, seperti itu. Kemudian apakah kami juga mengevaluasi bayarnya setelah acara ini berjalan, jangka beberapa waktu, apakah kemudian menghasilkan kunjungan wisatawan yang meningkat. Kemudian dengan adanya ini harapannya juga variasi dari paket-paket wisata yang tersusun tadi juga semakin beragam kayak gitu. Kemudian kalau ranahnya di Asita sendiri, memang Asita kan asosiasi tour and travel ya, jadi lebih banyak mengkoordinir oleh
lebih banyak mengkoordinasi pelaku-pelaku wisata, khususnya di Biro Perjalanan Wisata, yang notabene mereka melaksanakan mengusulkan konsep, kemudian menyelenggarakan acara, sampai melaporkan. Jadi penyeleksian buyer seller juga dilaksanakan oleh Asita, tentunya dengan monitoring dari pihak pemerintah. Kemudian kalau dari pihak RI sendiri, selain sebagai seller support, karena ada beberapa hotel atau restoran sebagai seller peserta dalam Travel Mart ini, juga banyak sponsor-sponsor khusus, misalkan kayak akomodasi, mereka berperan misalkan memberikan potongan harga sebagai wujud dari pendukungan untuk sebagai sarana akomodasi peserta bayarnya. Kemudian rumah makan juga seperti itu. Bahkan mereka tuh berlomba-lomba ingin ikut menjadi sponsor dan dihampiri atau diikutkan dalam rangkaian acara farm trip-nya. Jadi mereka berlomba-lomba ikut. Jadi oleh-oleh juga seperti itu. Jadi di setiap jadwal yang diselenggarakan Bengawan Solo Travel Mart tuh, saya pengen ikut support ini, saya ingin support marching band, saya ingin support cafe break, saya ingin support voucher hotel dan lain sebagainya. Dan itu sudah dengan sendirinya luar biasa ya, stakeholder ini memberikan dukungan seperti itu. Kemudian juga OPD terkait yang lainnya juga sangat mendukung kami. Kemudian dari pihak media pun dalam pelaksanaan Bengawan Solo Travel Mart ini juga sangat support kami, sehingga pemberitaan kemudian dampaknya yang sangat luar biasa ini memang dukungan dari berbagai macam pihak kayak gitu. Iya, jadi sinerginya memang bagus dan sportif semua ya Bu. Ya. Saya bisa demi kesuksesan kegiatan ini. Dan ini tidak hanya stakeholder yang ada di Solo saja, tapi juga stakeholder yang ada di kawasan Solo Raya. Jadi Karanganyar, Klaten, Boyolali, dan lain sebagainya itu bahkan mereka berlomba-lomba ingin ikut sponsor. Tapi karena keterbatasan waktu hanya bisa berjalan, selama ini yang sudah berjalan adalah 3 hari. Nah, 3 hari ini sudah kita maksimalkan. Jadi kalau yang belum mungkin bisa di tema atau Bengawan Solo Travel Month tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi bisa bergabung mendukung event ini. Oke, baik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Pendaftar dari event ini tuh dominan itu dari kota mana saja ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kita memang setiap tahun itu memberikan ini ya, target kota-kota khusus yang sebagai buyer ya. Jadi setiap penyelenggaraan itu berbeda-beda Kak. Tapi prioritas utamanya adalah kota-kota yang mempunyai akses langsung ke kota Surakarta. Nah, Itu yang paling dekat ya Bu ya? ya, yang mereka punya akses baik lewat transportasi udara ataupun darat. Jadi mereka kayak misalkan, maaf saya sebut kayak Bandung, Jakarta. Nah itu yang punya akses Jawa Timur. Jawa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tuh hampir semua. Kemudian Bali itu pasti, Jogja juga itu pasti. Kemudian luar Jawa itu karena ada Lampung itu juga ikut dalam sebagai seller. Ini banyak banget sebenarnya yang mendaftar sebagai menjadi buyer ya. Tapi karena kita terbatas, kita hanya kayak tahun kemarin kita terbatas pada jumlah buyer itu kurang lebih sekitar 60, tapi yang mendaftar itu udah ratusan. Nah, tapi kita melalui didukung oleh Asita ini kami seleksi ya, filter memang hanya pengusaha-pengusaha travel yang lolos administrasi yang bisa mengikuti program ini, dan tentunya juga Asita mempunyai treatment tersendiri, dan mereka ada yang dipersyaratkan setelah mengikuti agenda ini atau sebelumnya mereka sudah mempunyai paket yang dibanding dengan paket wisata Solo Raya. Jadi ketika selesai acara ini paket itu sudah bisa dijual ke calon wisatawan seperti itu. Oke, terima Baik, kasih. Ibu. Jadi Bengawan Solo Travel Mart ini kan adalah hasil dari sinergi beberapa stakeholder ya Bu. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat Ibu ini ya, apa dampak yang sangat berasa gitu dari penyelenggaraan sinergi ini?
Yang jelas ya dampak dari ekonomi aja ya Mbak, itu sudah sangat terasa. Baru kedatangan saja, maksudnya waktu penyelenggaraan acara saja, ini semua stakeholder atau lapisan masyarakat sudah merasakan perputaran ekonominya. Karena terus terang kan ini hotel juga mendapatkan Iya, tamu, betul. kemudian rumah makan juga Dapat. mendapatkan tamu ya, kemudian oleh-oleh juga dapat, kemudian dari yang lain semua sektor lah hampir dapat, transportasi juga iya. Jadi itu yang dari ranah apa yang singkatnya saja, belum dampak yang lainnya dalam waktu jangka pendeknya aja sudah langsung terlihat perputaran roda ekonominya dalam pelaksanaan 3 hari itu sudah jelas pasti dapat. Nah, kalau yang jangka panjangnya terus terang memang ketika kunjungan wisatawan ini naik, otomatis PAD dari sektor pariwisata juga ikut naik. Seperti itu. Dan harapannya juga kesejahteraan masyarakat, khususnya dari sektor pariwisata juga meningkat. Ibu, tadi kan sudah dijelaskan ya dampak dampak positif yang dari BTM ini. Nah, selain dampak positif tuh ada dampak negatifnya nggak ya? Pasti ada Mbak, pasti masih banyak kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraannya, mungkin juga belum bisa mengakomodir jumlah buyer semuanya, banyak yang mendaftar, tapi akhirnya hanya baru beberapa mengampu, bisa memfasilitasi hanya beberapa saja, seperti itu. Kemudian juga mungkin banyak stakeholder yang ingin terlibat untuk memberikan dukungan, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya hanya beberapa lokasi atau tempat saja yang bisa kunjungi dalam kunjungan farm-trip seperti itu. Masih banyak kekurangan kan. Tapi ya intinya kami tetap berbenah diri bersama tim dan stakeholder agar penyelenggaraan tahun berikutnya itu semakin baik. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya dampak seperti apa ya Bu yang terjadi terhadap perkembangan kegiatan tersebut setelah sinergi Solo Travel Mart ini dilaksanakan? Yang jelas kunjungan wisata meningkat ya dengan adanya paket-paket wisata inbound yang disusun dan ditawarkan tadi. Kemudian yang jelas kalau paket wisata dan kunjungannya naik, tingkat hunian hotel juga naik. Kemudian dalam penyelenggaraan event BTM ini kan juga biasanya dibundling atau dibareng bersamakan dengan event-event yang lain. Otomatis juga selain mengenalkan potensi Solo juga bisa mendapatkan sajian event-event Kota Surakarta seperti itu. Banyaklah Mbak manfaat yang dilaksanakan oleh masyarakat kalau untuk kegiatan PTM ini. Oke. Nah, Bu, kan dari tema BTM yang tahun ini tuh kalau nggak salah Explore the Heart of apa ya Bu itu lupa saya. Itu tuh ada makna tertentu nggak Bu dari hashtag itu? Jadi intinya gini, jadi pasca pandemi itu kan overland tuh sering sudah pasca pandemi atau pandemi melanda itu kan wisata khususnya overland itu sudah mulai dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia, yang mereka tuh notabene masih berakhirnya tetap biasanya berakhir di Pulau Bali. Nah, kami berusaha untuk membawa kunjungan ini tidak hanya berhenti di Bali, tapi berlanjut ke Jawa. Dan ini dan kita membuat paket semenarik mungkin agar mereka itu tidak di Bali saja, ke Jawa, dan mereka bisa singgah di Solo dan sekitarnya, yang notabene ini adalah Solo ini kan bisa mengekspor kekuatan Jawa dengan berbagai macam keunikan yang dimiliki kota Solo, dengan Keraton Surakarta Hadiningratnya, kemudian dengan Pura Mangkunegaranya, dengan kuliner khasnya, kemudian juga wisata alam Solo Raya tentunya, tidak hanya Solo dengan segala entertainment-nya. Jadi harapannya sebenarnya wisatawan asing dan domestik juga bisa
tidak hanya di Bali, tapi bisa ke Jawa, khususnya ke Solo, dengan mengenalkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Solo. Oke, baik. Gitu. Baik Ibu. Nah, tadi kan Ibu di awal kan juga sempat cerita kalau BTM itu udah terselenggara dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, menurut pendapat Ibu, apa aja sih perubahan yang signifikan dari BTM penyelenggaraan yang dulu sama sekarang gitu, Bu? Oke, ya banyak perubahan ya Mbak. Dulu mungkin lebih dari awal-awal pelaksanaan lebih modelnya kayak pameran kayak seperti itu. Jadi mengenalkan produk-produk Solo dengan ada stand-stand, beberapa stand seperti itu. Kemudian berkembang sampai akhirnya sekarang itu, jadi model konsepnya setiap tahun itu berbeda diselenggarakannya. Ada yang diselenggarakan di hotel, kemudian ada yang diselenggarakan di open area, di destinasi wisata, seperti itu. Dan yang terakhir ini kan perkembangannya yang jelas penyelenggaraan Bengawan Solo Travel Mart ini tidak hanya secara langsung tapi juga secara virtual ya. Jadi buyer-buyer tadi atau kami pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, kan juga memiliki kerjasama dengan kota-kota Indonesia di Indonesia. Nah ini kami juga menghadirkan secara virtual ini buyer-buyer untuk bisa mengikuti agenda tersebut. Jadi penyelenggaraan tahun kemarin itu sudah diselenggarakan secara baik secara online maupun secara offline. Jadi gabungan secara hybrid ya. Jadi dua-duanya. Jadi yang tidak bisa hadir secara langsung ke Solo mengikuti rangkaian secara lengkap bisa ikut bergabung saat B2B-nya ya. Jadi saat inti B2B-nya secara online. Kemudian bedanya lagi yang khususnya tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya mungkin hanya produk-produk secara manual disajikan atau mungkin melalui link-link website ataupun lewat aplikasi. Tapi kalau yang tahun ini memang secara online itu ada konsep yang kami memberikan waktu dengan durasi 1 menit untuk setiap seller ini mempromosikan produk-produknya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini kan sudah ada media sosialnya, kemudian ada websitenya. Jadi segala informasi tentang pelaksanaan BTM ini bisa diakses di www.btmasita.asita.solo.com. Nah, semua informasi bisa didapatkan di situ. Kalau enggak seperti itu juga update informasi kepariwisataan tidak hanya BTM saja itu bisa diakses di website kami di www.pariwisatasolo.go.id. Kemudian ada medsosnya juga, ada di Pariwisata Solo. Jadi perkembangan update event apapun bisa didapatkan oleh semua di media sosial yang kami kelola secara rutin. Seperti itu. Gitu. Ya, untuk selanjutnya Bu, apakah Dinas masih bersinergi dengan para stakeholder hingga saat ini? Masih Mbak, masih dan akan terus bersinergi dengan pihak-pihak tidak stakeholder yang bergerak di bidang pariwisata, karena memang peran stakeholder ini sangat mendukung dan membantu dalam strategi pemasaran di Kota Surakarta, tidak hanya pada event Bengawan Solo Travel Month, tapi pada program-program kegiatan yang lain. Dan kami bersinergi. Dan kami kan kantornya atap, jadi kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder. Ya Bu, kita sampai di pertanyaan terakhir ya Bu. Ini harapan untuk event BTM selanjutnya apa Bu? Setelah dievaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, adakah yang mungkin dikurangi atau ditambah atau bahkan nggak diselenggarakan lagi berikutnya gitu, atau mungkin ada inovasi baru gitu? Harapannya apa Bu? Ya harapannya event ini long lasting ya, karena memang dampaknya luar biasa, juga bisa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Jadi kami juga berusaha untuk menggelar event ini rutin dari secara government. Jadi kami juga karena ini dampaknya luar biasa, bagus untuk perkembangan pariwisata di Kota Solo, juga updating kami, juga menambah link kami untuk buyer-buyer potensial. Tunggu selalu event Bengawan Solo Travel Month berikutnya
dengan tema-tema yang menarik dan kami selalu menunggu kedatangannya untuk melakukan segala event atau aktivitas berwisata di Kota Solo. Berarti kiranya mungkin di tahun berikutnya secara teknis Bu, rangkaian acaranya akan disamakan gitu. Baik. Berarti dapat Bu, jadi dapat kelompok kami ambil kesimpulan. Temanya selalu berbeda ya. Temanya selalu berbeda tiap tahun. Baik Ibu, berarti dapat kelompok kami ambil kesimpulan dari hasil sinergi antara pihak Dinas Pariwisata, kemudian ada asosiasi-asosiasi juga dan stakeholder lainnya untuk menyukseskan Bengawan Solo Travel Mart ini berlangsung dengan baik dan sangat bagus ya Ibu ya. Semoga ini penilaian kan dari masyarakat ya, jadi kami tidak bisa situ. Monggo dari masyarakat ini yang menilai. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Wah, kali ini kami cukup banyak belajar nih. Ada serba-serbi apa aja sih sinerginya yang ada di. Ya kan betul Hendra. Iya benar banget. Udah belajar sangat. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena kita bertemu dengan Ibu Terry selaku bagian pemasaran wisata yang ada di Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Iya. Baik Ibu Terry, terima kasih atas kesempatannya untuk kami sehingga kami hari ini dapat mewawancarai Ibu. Semoga silaturahmi ini juga masih terus berjalan ya Ibu. Kemungkinan kami akan sering-sering mengontak Ibu untuk pembahasan yang lainnya juga. Iya, kami tunggu kunjungannya ke Kota Solo ya, jangan hanya lewat daring nih. Iya, siap Ibu. Apalagi nanti datang pas acara Bengawan Solo Travel Mart gitu ya, jadi bisa tahu langsung gitu ya. Dan mungkin juga masih banyak VT-VT secara online yang bisa diakses ya tentang penyelenggaraan BTM gitu. Amin. Insya Allah. Terima kasih ya Bu. Ya. Ya, ada kurangnya saya mohon maaf ya. Iya Ibu. Iya. Untuk wawancara kali ini kita sudahi teman-teman semua. Setelah ini akan kita lanjut wawancara dengan pihak Asita. Terima kasih Bu Terry. Halo teman-teman, balik lagi nih bersama kami. Sekarang kita berada di segmen kedua dalam wawancara kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih dari Asita DPC Kota Solo Raya, yaitu Ibu Pitara. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Pitara, salah satu pengurus dari DPC Asita Solo Raya. Baik. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih terkait topik kita kali ini, yaitu Travel Mart di Kota Solo. Baik, langsung saja saya ke pertanyaan nomor 1 ya Ibu. Boleh diceritakan nggak Bu, awal mula dan asal-usul diadakannya event Travel Mart yang ada di Kota Solo Raya ini? Dan kapan sinergi Asita dengan para stakeholder lainnya Bu, seperti Dinas Pariwisata, PHRI, mulai direncanakan? Dan hal apa saja yang melatar belakangi acara ini? Oke, jadi dari awal dulu ya, Travel Mart itu adalah pasar yang mempertemukan antara berbagai stakeholder yang ada di pariwisata. Terutama memang biasanya adalah dominan dipegang oleh para travel agent atau biro perjalanan. Nah, biro perjalanan ini kan kerjasama sama hotel, restoran, transportasi, destinasi wisata, atraksi wisata, tempat olahraga, dan sebagainya. Nah, agar kerjasama itu menjadi lebih efisien dan efektif, kita buatlah dalam bentuk sebuah pasar yang kita sebut Travel Mart. Nah, di Kota Solo sendiri, sebetulnya awal Travel Mart itu pertama kali bernama Borobudur Travel Mart ya. Dan itu sudah pernah diselenggarakan dulu, tetapi dalam perkembangannya ternyata nama Borobudur Travel Mart ini digunakan oleh Jawa Tengah. Sehingga akhirnya kemudian kita menggunakan nama yang baru, yaitu Bengawan Solo Travel Mart ya. Nah, kebetulan memang tahun ini saya dipercaya oleh teman-teman dari DPC Asita Solo Raya untuk menjadi ketuanya. Begitu. Nah,
Sebetulnya Travel Mart ini bisa diselenggarakan baik itu swasta, diselenggarakan sendiri oleh masing-masing kita travel agent, atau oleh stakeholder yang lain. Tetapi memang kebetulan di Kota Solo Raya ini didukung oleh Dinas Pariwisata di Kota Surakarta, sehingga ada beberapa dana dari dinas yang bisa dijadikan stimulus gitu ya. Jadi ada sedikit dana yang bisa digunakan sebagai awal kegiatan karena memang biasanya tidak terlalu besar karena biasanya kita menyelenggarakan travel ini beberapa hari dan itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain dibantu oleh Dinas Pariwisata, kita misalnya dibantu oleh teman-teman stakeholder lainnya yang ada di Kota Solo. Misalnya seperti juga hotel-hotel, mereka bisa memberikan harga spesial atau bahkan gratis ya. Kemudian juga teman-teman dari restoran yang ingin promosi, teman-teman transportasi seperti bis, kemudian alat transportasi lainnya yang juga ikut berpromosi. Jadi memang di sini Travel Mart ini dibantu oleh berbagai pihak ya, bukan hanya dinas, tapi semua teman-teman bergotong royong untuk menyelenggarakan Travel Mart ini gitu. Baik, Oke. Ibu. Kemudian, kalau Travel Mart sendiri ini memang sudah diselenggarakan tidak tiap tahun ya, karena memang kendala terakhir kemarin karena ada pandemi, 2 tahun terakhir tidak diselenggarakan, baru diselenggarakan lagi tahun ini, gitu. Gitu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya boleh. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparan asal-usul dan latar belakang dari event ini. Nah, yang saya tahu, Ibu, event ini tuh terselenggara untuk mempertemukan antara buyer dan seller gitu, Ibu. Nah, itu peserta-peserta yang mengikuti acara ini itu dominan dari kota mana ya, Ibu, kalau boleh tahu? Karena ini memang pertama diselenggarakan di Solo Raya, kemudian juga dibiayai beberapa oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Memang kita berharap yang jualan itu adalah teman-teman dari Solo Raya. Jadi sellernya atau penjualnya itu dari Solo Raya. Penjualan ini bisa terdiri dari travel agent atau biro perjalanan, bisa terdiri dari hotel-hotel di Solo Raya, kemudian restoran-restoran di Solo Raya, alat-alat transportasi, tempat oleh-oleh, objek wisata, dan atraksi-atraksi yang ada di Kota Surakarta. Tetapi memang karena sifat dari pariwisata itu borderless ya, tidak ada batasannya, kita tetap membuka peluang buat teman-teman seller yang ingin menjadi penjual gitu di Travel Mart Kota Solo ini gitu. Jadi memang beberapa seperti tahun ini ada beberapa penjual atau seller yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Timur dan sebagainya. Jadi memang seller ini dominan memang diharapkan adalah dari kota Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan kita menerima seller-seller dari kota-kota lain. Kemudian kalau untuk bayarnya sendiri, itu memang sengaja kita ada segmen-segmen yang tiap tahun itu mempunyai tema sendiri-sendiri ya. Jadi tahun ini temanya apa, tahun kemarin temanya apa, itu memang berbeda-beda. Dan dengan membuat tema yang berbeda itu segmentasinya juga agak berbeda. Walaupun seperti juga seller ya, buyer itu ada potensial buyer yang kita tunjuk, tetapi tetap borderless juga. Jadi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia boleh menjadi buyer. Walaupun memang kebetulan yang tahun ini kebanyakan berasal dari daerah timur ya, dari tempat kita. Karena memang tiap tahun, oh yang ini kita targetkan temanya cocok untuk orang-orang sebelah area teman-teman di sebelah timur. Jadi yang diundang juga teman-teman di daerah timur. Oh, tema yang kemarin lebih cocok untuk orang-orang di daerah misalnya daerah barat. Jadi yang kita undang adalah teman-teman di daerah barat. Walaupun tetap seperti tadi saya bilang, ini borderless. Setiap orang bisa jadi seller dan setiap orang bisa jadi buyer. Begitu. Nah, ya Ibu, barusan kan kita udah tahu seller dan buyer-nya dari mana aja nih. Nah, selanjutnya untuk bagaimana sih bentuk kerjasamanya antar stakeholder dalam mengembangkan Bengawan Solo Travel Mart ini? Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, ini kan pasar ya. Jadi si penjual dan pembelinya ketemu. Kita para seller berpromosi. Kita bikin brosur, kita bikin paket, kita bikin penawaran yang bisa menarik para buyer untuk bertransaksi. Ada beberapa yang transaksi langsung real terjadi juga di situ. Jadi benar-benar langsung ada
sebuah biro perjalanan yang memesan makanan di sebuah restoran, atau ada sebuah grup yang benar-benar langsung memesan di hotel yang sedang berpromosi di situ. Karena biasanya di Travel Mart ini mereka bikin special price gitu ya. Kalau bisa deal saat ini juga akan ada special price, Bu, begitu. Sehingga banyak juga akhirnya teman-teman yang langsung di tempat. Walaupun memang ada juga teman-teman yang masih melihat bahwa oh ini gambarannya untuk tahun depan, atau ini sebagai gambaran saya untuk ditawarkan kepada tamu-tamu saya. Untuk yang seperti itu biasanya contohnya teman-teman dari hotel itu akan membuat sebuah kontrak rate atau perjanjian dengan para teman-teman buyer yang datang. Jadi dia bikin special price buat teman-teman para buyer kalau datang ke hotelnya dia. Ada bentuk perjanjiannya seperti itu. Kemudian kalau memang terjadi sebuah transaksi, ya otomatis berarti ada DP atau ada pembayaran, ada transfer seperti itu. Jadi di pasar ini bisa langsung terjadi transaksi jual beli atau hanya merupakan gambaran atau sebuah informasi dulu. Sehingga misalnya nih, oh baru tahu ternyata di Solo itu ada museum keris. Sehingga next kalau saya bikin paket ke Solo, saya akan masukkan museum keris ke dalam paket saya. Jadi ada juga teman-teman yang hanya baru mengenal atau menerima informasi dari para seller-seller yang ada di Solo, begitu. Oke, baik. Tadi kan Ibu baru aja menjelaskan dari skema kerjasamanya ya, Bu. Kalau boleh tahu, faktor apa saja yang mendukung kerjasama atau sinergi para stakeholder demi keberlangsungan BTM ini ya, Bu? Maksudnya, tolong diulang sebentar. Sorry. Gimana? Diulang lagi. Ya, baik. Intinya faktor apa saja yang mendukung kerjasama atau sinergi antar para stakeholder ini? Faktor-faktor yang mendukung ya. Jadi faktor yang mendukung itu adalah masing-masing merasa mempunyai kebutuhan yang berusaha disinergikan, kan begitu. Jadi misalnya ada sebuah travel agent yang akan berkunjung ke Kota Solo, dia pasti akan membutuhkan misalnya akomodasi. Nah, di sini ada berbagai pilihan dari hotel-hotel itu yang bisa ditawarkan. Nah, dengan begitu kan dia bisa milih nih, mau yang budgetnya seperti apa, atau mau yang hotelnya modelnya seperti apa, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang digunakan oleh teman-teman itu menunjukkan kelebihan-kelebihannya mereka yang diusahakan match dengan kebutuhan dari si para buyer tersebut gitu loh. Jadi lebih kepada memberikan pencocokkan apakah apa yang ditawarkan sudah match dengan apa kebutuhan dari para buyer tersebut gitu. Oke, baik Ibu. Nah, dalam acara ini kan tiap acara mesti ada tantangan tersendiri kan Bu ya. Nah, apakah ada tantangan yang begitu menantang nih Bu dalam sinergi antara Dinas Pariwisata, PHRI, Asita dengan kegiatan Travel Mart ini? Ya, kebetulan kemarin kita itu diadakan masih dalam walaupun sudah new normal ya, tapi masih dalam beberapa batasan-batasan dan itu cukup membuat kita harus lebih ekstra hati-hati dalam preparation ya. Berbeda dengan kalau kita membuat travel mart di zaman yang biasa lah istilahnya, jadi nggak ada wabah itu. Nah di sini ketika ada wabah, ada beberapa penyesuaian yang harus kita sesuaikan. Misalnya juga persiapan-persiapan kita. Dan waktu itu kebetulan pariwisata sudah mulai menggeliat ya, walaupun memang belum normal. Nah itu membuat beberapa teman itu sedang sibuk ya, semuanya sibuk sehingga kita harus ekstra berkoordinasi supaya bisa mematchkan antara waktu antara teman-teman, baik itu teman-teman panitia atau teman-teman dari para buyer yang akan diundang, teman-teman dari para seller. Jadi kita berusaha mematchkan supaya bisa berkolaborasi dengan baik ya, karena masing-masing sedang sibuk era new normal ini begitu. Jadi itu merupakan tantangan dan memang kita karena habis pandemi ya, jadi banyak sekali update-update yang harus dilakukan karena seperti contohnya ada beberapa hotel yang mungkin tutup, ada beberapa restoran mungkin yang tidak beroperasi, tapi mungkin ada yang sudah lama beroperasi saat ini mulai beroperasi. Kemudian mungkin ada objek wisata yang sudah buka lagi tetapi dengan batasan-batasan tertentu seperti itu. Jadi memang ini lebih kepada kita menunjukkan update dari apa yang
ada di kota Solo ya. Setelah hampir 2,5 tahun kita mengalami istilahnya kayak mati suri lah seperti itu. Jadi itu merupakan tantangan buat kita supaya bisa teman-teman yang dalam 2,5 tahun ini kan pasti berdarah-darah ya. Jadi istilahnya modal aja mungkin juga sudah mulai menipis gitu ya. Iya, Untuk benar. mengikuti kegiatan ini pasti juga butuh perjuangan dan effort yang keras, dan itu merupakan tantangan buat kita untuk bersatu bergotong royong untuk membangkitkan pariwisata di kota Solo pada khususnya dan pariwisata Indonesia pada umumnya. Berarti kuncinya itu tetap bersatu padu gitu ya, Bu ya? Iya, harus gotong royong, harus Iya. kerjasama. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri jatuhnya jadinya lemah ya. Jadi Iya, maksudnya benar. kekuatannya kurang. Tapi kalau kita bekerja sama, saling bantu-membantu, saling mengisi, saling berkomunikasi antara stakeholder satu dengan yang lainnya, bisa membuat sebuah paket ini menjadi menarik. Karena kalau dilihat dari besarnya biaya, kita mendatangkan sekitar 60-70 orang dari seluruh Indonesia. Mereka datang di kota Solo selama 3 hari 2 malam. Kita biayai semuanya, baik dari mulai dia datang di hotel, penginapannya 2 malam, transportasi selama 3 hari, masuk ke semua objek wisata, semua makanan, semuanya kita tanggung. Dan itu bukan jumlah yang kecil ya. Jadi Iya. ada sebagian dari dinas, ada sebagian kita kerjasama dengan beberapa sponsor, terutama teman-teman sponsor yang memang mempunyai kepentingan terhadap pariwisata kota Solo ya, seperti misalnya dari hotel, kemudian dari restoran, dari transportasi. Jadi transportasi itu kayak memberikan gratis bisnya, cuma tinggal kasih tip aja sama drivernya sama bensinnya, jadi nggak perlu sewa, seperti itu, contoh seperti itu. Atau hotelnya seharusnya bintang 5 tuh harganya 1 juta, dia kasih cuma harga 400.000 gitu ya, supaya kita bisa bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, seperti itu. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Wah, terima kasih Bu atas pemaparan yang tentang tantangan tadi yang dihadapi dalam pelaksanaan BTM 2022 kemarin. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah terselesaikan tersebut, manfaat yang terasa bagi mungkin masyarakat atau dari pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan acara tersebut apa saja Ibu? Ya. Yang pertama, kalau dari Dinas Pariwisata, kita pasti berarti membantu Dinas Pariwisata untuk berpromosi ya, Kota Solo. Karena Dinas Pariwisata kan pasti ada suatu bagian yang harus mempromosikan Kota Solo. Nah, salah satunya dengan cara BTM ini. Karena dengan BTM ini kita membantu mempromosikan kepada 70-an teman-teman buyer yang datang ke Solo. Kemudian kalau dari pihak stakeholder teman-teman yang lain ya, daripada dia harus mengunjungi 70 travel seluruh Indonesia, kalau pakai biaya sendiri datangin satu-satu kan mesti mahal ya. Iya, benar. Nah, di situ dia bisa datang dalam 1 hari sudah langsung ketemu 70 travel agent. Dia bisa berpromosi kepada 70 travel agent. Otomatis ini berarti kan lebih efektif dan efisien dalam berpromosi ya. Jadi itu dampak positifnya bagi teman-teman para seller. Bagi teman-teman para buyer sendiri, terutama yang memang ada saya lihat tujuannya memang mereka sudah punya tuh target mau membawa tamu ke Solo. Jadi dengan datang ke Travel Mart ini mereka update tuh, oh ternyata hotel A sekarang kondisinya seperti ini. Oh hotel B ternyata harganya sekarang seperti ini. Jadi mereka lebih real untuk bisa mempersiapkan paket-paket itu untuk datang ke Solo. Kalau untuk beberapa teman buyer yang mungkin belum pernah ke Solo, ini adalah salah satu ajang dia untuk menambah informasi objek-objek terutama di Kota Solo yang sekarang bisa menjadikan alternatif bagi paket wisata mereka. Seperti itu. Buat kita teman-teman Asita, ini adalah salah satu bentuk kita untuk membantu membangkitkan pariwisata di Kota Surakarta ya, terutama teman-teman travel agent yang memang sudah lama ya, sudah lama karena pandemi kemarin beristirahat cukup lama. Ini merupakan started untuk membuat kontak lagi dengan beberapa travel di seluruh Indonesia, berkomunikasi lagi, berkoordinasi, karena teman-teman travel dari seluruh Indonesia ini pun ketika dia datang ke Solo, sering kali dia akan meminta bantuan dari teman-teman travel dari kota Solo, sehingga kita saling membantu begitu. Dan untuk masyarakat Kota Solo sendiri dengan adanya Travel Mart ini berarti kan ikut menghidupkan perekonomian Kota Solo secara global ya. Karena kalau kita kedatangan grup tamu dari teman-teman yang dibawa buyer ini, misalnya ini 100 orang datang ke Solo, dia pasti akan menginap di hotel, teman-teman hotel kebagian. Mereka makan di restoran akan kebagian.
Mereka ada yang jalan-jalan mungkin naik beca atau delman atau apa transportasi yang lainnya. Masyarakat kecil kebagian. Mereka jajan di pinggir jalan, mereka beli oleh-oleh, mereka ke pasar-pasar untuk membeli souvenir. Itu akan membuat dampak bagi masyarakat Kota Solo, perputaran ekonomi menjadi lebih terasa gitu ya. Jadi semuanya merasakan dengan kedatangan beberapa atau mungkin banyak grup-grup tur yang ada di Kota Solo ini gitu. Jadi itu membantu masyarakat dalam perputaran ekonominya gitu. Jadi berbagai pihak sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya Travel Mart ini begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, jadi apa sih dampak yang paling terasa dan paling besar yang dihasilkan oleh rangkaian acara Bengawan Solo Travel Mart ini? Iya, yang pertama berarti pasti branding, promosi ya, bahwa Kota Solo adalah kota yang bisa menjadi tujuan utama, bisa menjadi salah satu alternatif dari beberapa kota di sekitarnya yang mungkin sudah cukup lebih terkenal ya, misalnya Bali atau Jogja. Dan kemudian yang kedua adalah yang paling penting itu bentuk kerjasama ya yang kita harapkan nantinya bisa menghasilkan transaksi yang real, ya dampak yang real. Dan karena kita ada grup, itu jadi terlihat sekali beberapa teman yang kemarin jadi buyer kemudian datang, mereka share di grup itu. Saya datang ke Solo bawa grup ini, saya datang ke Solo tanggal sekian gitu. Jadi real benar jatuh dampaknya bahwa itu mendatangkan tamu untuk Kota Solo begitu. Jadi yang benar-benar terasa buat masyarakat Kota Solo pada umumnya dan kita teman-teman pariwisata pada khususnya. Oke. Oke, dari tadi kan sudah dibahas tantangannya, terus juga dampaknya ya Bu. Lalu dari serangkaian acara BTM kemarin 2022, adakah salah satu acara yang paling banyak memikat para partisipan gitu Bu, yang paling digemari gitu? Iya. Jadi salah satu yang menjadi unggulan kita waktu kemarin adalah biasanya itu Pura Mangkunegaran itu hanya dikunjungi sebagai objek wisata saja di siang hari ya. Nah, tetapi di sana kita menunjukkan juga bahwa ternyata di Pura Mangkunegaran itu bisa diadakan acara royal dinner. Sehingga waktu itu kita mengadakan acara royal dinner di Mangkunegaran, sebuah kegiatan di mana kita mengadakan makan malam di dalam Pura Mangkunegaran bersama dengan beberapa kerabat keraton dengan menggunakan beberapa tradisi dari keraton. Jadi kita datang disediakan welcome drink, kemudian duduk menikmati tarian, kemudian merasakan makanan-makanan yang biasa disajikan untuk para kerabat keraton. Kemudian kita juga bisa melihat suasana dari Keraton Mangkunegaran sendiri tersebut. Jadi itu adalah salah satu yang cukup menarik bagi para teman-teman ya. Jadi karena ternyata Pura Mangkunegaran tidak hanya bisa digunakan sebagai salah satu objek wisata saja, tetapi juga bisa menjadi salah satu tempat untuk atraksi dinner atau royal dinner gitu. Ya, jadi unik banget ya Bu, bahkan sampai bisa makan bersama dengan beberapa kerabat keraton langsung ya. Betul, iya. Oke, baik Ibu. Sekarang saya mau tanya nih tentang perkembangan BTM nih Bu. Nah, dari BTM hashtag pertama hingga yang terakhir ini 2022 ini, adakah progres atau peningkatan yang signifikan dari perkembangannya Ibu? Kalau untuk perkembangannya secara grafik memang harus kita akui bahwa kalau yang BTM yang kemarin itu yang sebelum-sebelumnya karena eranya itu era normal ya, jadi cukup tinggi ya antusiasnya. Tapi kalau yang ini kan kita memang habis COVID ya, jadi mungkin secara grafik tidak terlalu tinggi sekali, tapi kalau lihat dari kita yang sudah habis tidur 2,5 tahun, ini cukup signifikan ya, cukup signifikan. Banyak sekali transaksi yang juga sudah terjadi, baik ketika di BTM maupun setelah di BTM, itu menunjukkan bahwa walaupun tingkatnya tidak setinggi yang lain, tapi tahun ini dengan keadaan habis pandemi dan masih mungkin new normal ya dengan batasan-batasan, cukup signifikan ya kenaikan untuk tahun ini begitu. Jadi
kita bisa bilang bahwa progresnya memang kita berharap selalu naik ya. Karena kebetulan kalau kita boleh jujur tuh sebetulnya yang mendaftar itu untuk menjadi buyer hampir 100-an lebih. Tetapi karena pertama memang kita harus mencari buyer yang potensial ya. Jadi kita tidak sekedar menerima semua orang yang mendaftar. Kita harus menyaring beberapa travel agent yang memang potensial untuk bisa menjual kota Solo. Kemudian juga karena budgetnya juga ya. Jadi kita memang mencari 70 buyer yang potensial yang benar-benar bisa ikut membantu kita Recording memasarkan kota stopped. Solo begitu. Oke. Selanjutnya Ibu, ada nggak sih acara dari BTM ini yang paling disukai sama pendaftar acara BTM ini, baik seller maupun bayarnya? Kalau acaranya kebetulan memang kita ada 3 hari ya itu. Jadi 3 hari itu yang hari pertama kita itu harus mengakui bahwa kota Solo ini tidak Recording bisa in berdiri sendiri. progress. Jadi harus bergandengan tangan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya. Tiap tahun gantian tuh kabupaten yang diajak. Kebetulan tahun ini kita mengajak Kabupaten Karanganyar. Nah, di sana kita tunjukkan beberapa area yang cukup bisa membuat teman-teman merasa, wah ini juga bisa jadi alternatif kunjungan nih, seperti itu. Kemudian kalau di hari kedua itu memang kita lebih kepada business meeting-nya, dan di hari ketiga itu kita keliling kota Solo. Nah, di kota Solo ini teman-teman juga sangat tertarik pada yang lagi viral, yaitu heritage batik keris ya, karena itu lagi banyak ya. Itu lagi instagramable sekali, sehingga itu salah satu yang menjadi poin teman-teman untuk ingin berkunjung ke kota Solo, karena banyak tamu-tamu yang udah nanyain batik keris itu di mana, letaknya di mana, bagaimana keadaannya, kalau kita ke sana bagaimana tiketnya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu yang menarik buat para teman-teman buyer untuk datang ke kota Solo, seperti itu. Selain objek-objek yang lain yang seperti saya ceritakan tadi, ada Mangkunegaran, ada objek-objek yang lain gitu. Seperti itu. Oke, nggak terasa dari tadi sudah berbincang banyak ya sama ibunya. Ini kita sampai di pertanyaan terakhir, Bu. Oke. Kiranya dari Ibu sendiri nih, harapan untuk event BTM selanjutnya gimana, Bu? Saya berharap sih ini bisa diadakan tiap tahun ya, karena kalau dengan diadakan tiap tahun, kita bisa merencanakan dengan lebih baik, tiap tema bisa kita angkat, bisa kita sesuaikan dengan keadaannya saat ini, dan tentu saja ini bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai pariwisata Kota Solo tuh masih sangat aktif sekali ya, seperti itu. Jadi harapan saya tiap tahun bisa diadakan, baik itu ya alhamdulillah kalau selalu bisa dibantu dinas, kalaupun tidak memang kita harus tetap berusaha tetap menjalankan kan, karena ada beberapa sponsor dari beberapa teman-teman stakeholder yang saya rasa mereka juga akan mau ikut bergotong royong melaksanakan kegiatan ini. Nah, harapan saya juga besoknya itu karena kemarin waktu pandemi itu ya masih new normal, kita masih ada kesulitan untuk mendatangkan orang-orang dari luar negeri. Jadi masih ada batasan-batasan tentang visa, tentang izin-izin vaksin dan sebagainya, sehingga membuat yang tahun-tahun dulu itu ada beberapa buyer yang dari luar negeri, tahun kemarin kan tidak ada. Jadi itu sangat disayangkan buat saya gitu ya. Tapi itu bisa di ini sih sebetulnya bisa juga di dilakukan dengan cara Zoom meeting, walaupun memang kemarin juga belum optimal ya. Tapi harapan saya adalah besok yang tahun depan dengan keadaan yang lebih baik, bayarnya tidak hanya dari Indonesia, bisa bahkan dari luar negeri, itu harapan saya. Dan juga teman-teman para seller dari Kota Solo bisa lebih aktif lagi untuk menjadi seller ya. Jadi jangan mau kalah sama seller-seller dari luar Solo gitu ya. Karena teman-teman dari luar Solo aja jauh-jauh gitu kan, dari Bandung datang, dari Surabaya datang gitu kan. Nah, kita yang punya kerja, kita yang punya rumah, kita yang bikin pasarnya, tapi nggak ikut jualan di situ, kan sayang gitu kan. Itu adalah tempat yang potensi untuk berpromosi, tapi beberapa teman mungkin belum melihat ke arah sana gitu, belum sadar bahwa ini adalah suatu event yang penting untuk mempermudah dia berpromosi baik secara efektif maupun efisien gitu. Itu jadi harapan saya
akan lebih banyak teman-teman seller dari Solo yang lebih aktif untuk ikut menjadi seller begitu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan wawancara malam ini. Ya. Harapan juga dari saya dan teman-teman, semoga hasil dari wawancara ini juga dapat berdampak baik bagi event BTM berikutnya. Atau mungkin ketika para teman-teman buyer ataupun seller yang melihat video YouTube ini, semoga makin tertarik deh untuk mengikuti serangkaian acara BTM mungkin di tahun depan ya Ibu. Ya, betul. Ya. Semoga nanti dengan melihat YouTube ini, teman-teman yang tertarik di Kota Solo boleh tanya-tanya, karena memang kita berharap tiap tahun ada nggak ada pun, kalau teman-teman dari travel agent pingin datang Kota Solo bisa kontak-kontak ya. Kita dengan siap sedia membantu promosi dari Kota Solo itu sendiri. Baik itu dari lewat BTM maupun dari event-event yang lainnya gitu. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan ini, apa yang saya paparkan, apa yang saya bisa berguna buat teman-teman dari UGM ya, mahasiswa UGM bisa menambah ya, dan juga bisa membuat para masyarakat yang mendengarkan juga mendapatkan informasi lebih tentang apa sih sebetulnya Travel Mart itu gitu ya. Stakeholder Kota Solo ya, banyak masyarakat yang mungkin tidak begitu mengenal, tetapi secara efek multi efeknya sebenarnya mereka semua terkena ketika kedatangan atau ada transaksi atau ada kegiatan dari sebuah grup pariwisata begitu. Oke. Nah, udah selesai nih bincang-bincang kami mengenai sinergi para stakeholder di acara BTM 2022 ini. Dan dengan Ibu Vitara selaku perwakilan dari Asita DPC Kota Solo dan juga merupakan ketua dari acara BTM 2020 ini, terima kasih Ibu sudah menemani kami dalam bincang-bincang kali ini, dan harapan kami juga semoga acara BTM ini selalu berkembang, lancar, dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Iya, dengan senang hati. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Amin. Malam. Terima kasih. Ya, berikut adalah narasumber kita terakhir yaitu Ibu Vitara selaku perwakilan dari Asita DPC Kota Surakarta. Dan juga Ibu Vitara ini merupakan ketua pelaksana dari BTM tahun 2022 nih guys. Keren bukan? Keren banget loh. Mungkin sekian dari bincang-bincang kita dalam video kali ini. Kami dari kelompok Jateng Gayang mohon pamit undur diri. Tunggu keseruan kita yang lain ya guys. See you. Bye-bye. See you.